Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Febri Agustin dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Bab yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Tetapi pada video ini saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak satu variabel terlebih dahulu. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah memahami maksud dari persamaan nilai mutlak satu variabel, yang kedua adalah menentukan persamaan nilai mutlak satu variabel. Kalau begitu, mari kita memasuki materi pembelajarannya. Sebelum pada persamaan nilai mutlak satu variabel, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak atau nilai absolut adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Jika X anggota bilangan real, maka nilai mutlak X atau ditulis nilai mutlak X didefinisikan, nilai mutlak X akan bernilai positif jika X lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Contohnya adalah nilai mutlak X sama dengan 3. Kita ilustrasikan terlebih dahulu pada garis bilangan. Untuk nilai mutlak X sama dengan 3, yaitu jarak dari titik 0 sampai ke titik 3 sejauh 3 satuan. Kemudian untuk nilai mutlak negatif X sama dengan 3, yaitu dari titik 0 sampai ke titik negatif 3 sejauh 3 satuan. Jadi dapat dikatakan nilai mutlak sebuah bilangan dapat diartikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Selanjutnya kita masuk pada persamaan nilai mutlak satu variabel. Langsung ke contohnya ya, yaitu dengan menggunakan definisi terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 3. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X ditambah 4 sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Kita selesaikan terlebih dahulu yang nomor 1. Karena pada nomor 1 hanya memiliki satu nilai mutlak, maka menggunakan definisi terlebih dahulu. Kita definisikan nilai mutlak X sama dengan 3, yaitu nilai mutlak X sama dengan untuk yang positif menjadi X ditambah 4 dan batasnya yaitu X ditambah 4 lebih dari sama dengan 0 menjadi X lebih dari sama dengan negatif 4. Kemudian untuk yang bernilai negatif yaitu menjadi negatif X ditambah 4 atau bisa ditulis dengan negatif X dikurangi 4. Kemudian untuk batasnya menjadi X kurang dari negatif 4. Kemudian kita hitung dari batas-batasnya. Untuk yang X lebih dari sama dengan negatif 4, tulis terlebih dahulu soalnya kembali, yaitu mutlak X ditambah 4 sama dengan 3. Selanjutnya lihat ke samping, yaitu di sini. Kita tulis X ditambah 4 di bawahnya soal. Jadi X ditambah 4 sama dengan 3. Kita pindah ruaskan 4-nya, jadi X sama dengan 3 dikurangi 4, X sama dengan negatif 1. Yang kedua, untuk X kurang dari negatif 4. Tulis kembali soalnya, yaitu nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 3. Kemudian kita lihat kembali di samping nilai X kurang dari negatif 4, yaitu negatif X dikurangi 4.
kita tulis jadi negatif X dikurangi 4 sama dengan 3. Negatif 4 nya kita pindah ruaskan jadi positif, jadi negatif X sama dengan 3 ditambah 4, negatif X sama dengan 7, X sama dengan 7 per negatif 1, X sama dengan negatif 7. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 3 yaitu negatif 7, negatif 1. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x ditambah 4 sama dengan nilai mutlak x dikurangi 2. Kemudian penyelesaian untuk yang nomor 2. Seperti pada nomor 1 kita definisikan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk nilai mutlak 3x ditambah 4, yaitu untuk yang positif maka ditulis 3x ditambah 4, maka batasnya yaitu 3x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi 3x lebih dari sama dengan negatif 4, x lebih dari sama dengan negatif 4/3. Untuk yang negatif maka ditulis negatif 3x ditambah 4 atau bisa ditulis kembali menjadi negatif 3x dikurangi 4. Kemudian batasnya yaitu menjadi x kurang dari negatif 4/3. Selanjutnya untuk nilai mutlak x dikurangi 2. Pada positif kita tuliskan menjadi x dikurangi 2 dan batasnya yaitu x dikurangi 2 lebih dari 0 dan x lebih dari sama dengan 2. Kemudian untuk yang bernilai negatif maka ditulis negatif x dikurangi 0 atau bisa ditulis kembali menjadi negatif x ditambah 0 dan batasnya yaitu x kurang dari 2. Selanjutnya kita akan ilustrasikan pada garis bilangan. Kita gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita tuliskan nilai negatif 4/3 dan 2. Karena nilai negatif 4/3 lebih kecil dari 2 maka kita gambar di sini dan untuk yang 2 di sini. Selanjutnya kita masukkan pada batas-batasnya. Yang pertama yaitu x lebih dari sama dengan negatif 4/3. Jadi kalau x lebih dari negatif 4/3 maka akan berarahkan ke kanan. Tulis seperti ini. Kemudian untuk yang nilai x kurang dari negatif 4/3 maka akan diarahkan ke kiri seperti ini. Untuk yang batas x lebih dari sama dengan 2 kita gambarkan ke bawah ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang batas x kurang dari 2 nah kita gambarkan seperti ini. Sudah. Jadi ada 3 daerah dari negatif 4 ke kiri, di antara negatif 4/3 sampai 2, dan dari 2 ke kanan. Selanjutnya kita hitung ketiga daerahnya. Yang pertama untuk x kurang dari negatif 4/3. Terlebih dahulu tulis kembali soalnya, yaitu nilai mutlak 3x ditambah 4 dikurangi nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 0. Karena x dikurangi negatif 4/3 maka untuk yang nilai mutlak 3x ditambah 4 bernilai negatif 3x dikurangi 4. Kemudian untuk yang nilai mutlak x dikurangi 2 maka bernilai negatif x ditambah 2. Kita tulis seperti ini. Selanjutnya kita hitung negatif 3x ditambah x jadi negatif 2, kemudian negatif 4 dikurangi 2
sama dengan negatif 6 sama dengan 0. Negatif 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per negatif 2, x sama dengan negatif 3. Apakah negatif 3 kurang dari negatif 4 per 3? Ya, jadi negatif 3 memenuhi. Selanjutnya untuk x lebih dari negatif 4 per 3 dan x kurang dari 2. Sebenarnya dalam pertidaksamaan ini terdapat dua kemungkinan, yaitu x lebih dari sama dengan negatif 4 per 3 dan x kurang dari 2. Kita tulis terlebih dahulu soalnya kembali, yaitu nilai mutlak 3x ditambah 4 dikurangi nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk yang nilai mutlak 3x ditambah 4 maka bernilai 3x ditambah 4. Kemudian untuk nilai mutlak x dikurangi 2 maka akan bernilai negatif x ditambah 2. Kita hitung, jadi 3x ditambah 4 ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. 4x ditambah 2 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2 dibagi 4, x sama dengan negatif 1 per 2. Nah, jadi x sama dengan negatif 1 per 2 memenuhi. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk x lebih dari sama dengan 2. Kita tulis kembali soalnya, yaitu nilai mutlak 3x ditambah 4 dikurangi nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk nilai mutlak 3x ditambah 4 kita tulis menjadi 3x ditambah 4. Kemudian untuk yang nilai mutlak x dikurangi 2 kita tulis menjadi x dikurangi 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung menjadi 3x ditambah 4 dikurangi x ditambah 2 sama dengan 0. 2x ditambah 6 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 6 dan x sama dengan negatif 6 dibagi 2. Jadi x sama dengan negatif 3. Apakah negatif 3 lebih dari sama dengan 2? Tidak. Jadi untuk x sama dengan negatif 3 tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x ditambah 4 sama dengan nilai mutlak x dikurangi 2 yaitu negatif 3, negatif 1 per 2. Selanjutnya contoh soal persamaan nilai mutlak satu variabel dengan menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Terlebih dahulu kita lakukan pembuktian menggunakan tabel seperti ini. Selanjutnya kita misalkan dengan nilai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Untuk x pangkat 2 maka negatif 2 dipangkatkan menjadi 4, negatif 1 dipangkatkan menjadi 1, 0 dipangkatkan 0, 1 dipangkatkan 1, 2 dipangkatkan 4, 3 dipangkatkan menjadi 9, dan 4 dipangkatkan menjadi 16. Kemudian untuk yang x kuadrat diakarkan, 4 diakarkan menjadi 2, 1 diakarkan menjadi 1, 0 menjadi 0, 1 menjadi 1, 4 diakarkan menjadi 2, 9 diakarkan menjadi 3, dan 16 diakarkan menjadi 4. Kemudian untuk nilai mutlak x, kita lihat yang x. Nah, nilai mutlak negatif 2 bernilai 2, nilai mutlak negatif 1 bernilai 1, nilai mutlak 0 bernilai 0, nilai mutlak 1 bernilai 1, nilai mutlak 2 bernilai 2, nilai mutlak 3 bernilai 3, dan nilai mutlak 4 bernilai 4. Kita lihat untuk yang nilai mutlak x sama nilai
X kuadrat diakarkan. Nah, ini sama ya nilainya. Jadi benar untuk nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 3. Kita tulis, nah penyelesaiannya yaitu kedua ruas kita kuadratkan menjadi akar X ditambah 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Selanjutnya untuk yang 3 kuadrat kita pindah ruaskan ke kiri menjadi X ditambah 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan keduanya menjadi X ditambah 4 ditambah 3 dan X ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita hitung X ditambah 7 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya menjadi X ditambah 7 sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 7, atau X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 3 adalah negatif 7 dan negatif 1. Nah, ini akan sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu dengan yang menggunakan definisi. Sekian pembahasan dalam video ini, semoga bermanfaat dan tetaplah semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.